Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Kembali Amin. lagi pagi yang indah ini. Hari ke-7, hari Sabat. Yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah engkau. Karena setiap hari Sabat, engkau ada, engkau mendengar, dan engkau mengatakan amin. Amin itu saudara luar biasa. Siapa saja, dari bangsa mana saja, dari orang mana saja, dari suku mana saja. Setiap kata-kata Sabat itu dan dia menjawab amin itu, makanya orang itu akan terima berkat. Amin. Amin. Tuhan itu tidak pernah lalai kan perkataan. Karena jelas-jelas namanya hari Sabat itu kekal. Ditukik di loh batu yang pertama. Orang yang diberkati Tuhan itu orang yang menangkap, yang merespon perkataan Tuhan. Nggak gampang loh saudara ya, mengikuti hari Sabat ini. Nggak gampang juga lah orang keluarkan kata-kata itu dari mulutnya. Kecuali orang-orang yang diberi namanya karunia atau kasih karunia. Maka dari mulutnya akan mengucapkan amin. Kata amin itu sebenarnya arti dari kata amin itu sungguh-sungguh benar. Bahwa namanya hukum Taurat itu namanya benar-benar dari perkataan Tuhan yang dicatat oleh namanya Mose. Pagi ini kita belajar bersama lagi, ambil dari Kejadian lagi. Kalau kemarin Kejadian 3, sekarang kita Kejadian 6. Apa sih hubungannya Kejadian 3 dengan Kejadian 6 ini? Saya berulang-ulang selama 24 tahun saya teliti kitab suci ini. Saya mengajak rekan-rekan jemaat itu untuk mempelajari namanya kitab suci ini. Dibaca dengan berurutan. Kalau engkau baca berurutan dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak putus-putus, pasti engkau tahu apa yang dilakukan manusia yang ada di kolong langit ini. Apakah manusia ini makin benar atau makin rusak? Ayo, ya. Apakah manusia ini yang ada di kolong langit makin benar atau makin rusak? Saya ini meneliti kitab suci 24 tahun. Jadi manusia itu makin rusak. Saya punya data lengkap. Kenapa saya punya data lengkap? Karena saya baca berurutan. Nanti minggu depan saya sudah masuk 200 kali. Jadi minggu depan nanti 200 kali dari Kejadian sampai Wahyu ya. Selama 24 tahun. Jadi kalau kita bagi rata-rata itu paling tidak saya 1 tahun itu 8 kali lah. Ya. Kalau rata-rata ya, saya bisa 1 tahun itu ada yang bisa 20 kali. Ya, belasan kali. Mungkin ada yang 5 kali, ada yang paling dulu yang pernah 3 kali. Tapi kesininya saya makin tua, umur saya ini makin tua. Bukan saya makin mengendor ya. Saya masih tetap aktif namanya baca kitab suci. Saya suka sekali. Jadi saya suka sekali. Ya. Jadi nanti kan yang kita baca bersama nanti dicatat, sediakan ballpoint, catatan, dicatat. Karena sampai saat ini yang sering sekali orang Kristen mengangkat itu kata kasih karunia. Nah, ya. Hari ini
Kejadian 6 ayatnya 1 sampai ke 22. Kalau satu orang baca yang kencang, Kejadian 6 1 sampai ke 22. Kita baca lengkap saja. Ada 22 ayat itu. Kejadian 6 ayat 1 sampai Sampai 22. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Yahweh bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Yahweh ketika ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Yahweh, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal, aku telah menjadikan mereka. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Noah memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Tuhan menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Noah, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat ke bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi yang mati binasa, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makananmu, makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Noah melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Haleluya. Khotbah sahabat yang lalu, kejadian 3 itu, siapa sih yang pertama sekali yang melanggar perintah Tuhan? Tidak lain tidak bukan, kita sudah dengar bersama kemarin, itu adalah perempuan. Siapa dia? Adalah Hawa. Bagaimana Hawa itu mengabaikan namanya perkataan Tuhan, akhirnya dipercaya oleh namanya si ular. Ular kan lambangnya setan, saudara ya. Diperdaya loh, saudara. Diperdaya oleh ular,
Akhirnya Adam sendiri pun juga terseret. Mereka jatuh dalam dosa. Jadi itu kata dosa. Sering saya mengatakan, kalau orang Kristen saja tahu itu dosa, ya, tahu saja dosa, tidak mungkin mereka mengabaikan namanya hari Sabat ini. Tidak mungkin. Orang Kristen tahu saja apa itu dosa. Tidak mungkin loh. Suruhlah perempuan mengajar di mimbar. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka naikin seorang perempuan. Karena di dalam, saya sudah kemarin kan sudah lengkap itu kan. Dilarang perempuan itu mengajar. Makanya dilarang pada waktu ada pertemuan jemaat itu kan perempuan dilarang untuk bicara. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, pulang nanti di rumah tanya kepada suaminya. Ya. Itu ajaran Tuhan di dalamnya. Karena sangat jelas kalau kita baca 2 Timotius sana kemarin ya. Itu kan sudah saya kupas juga kemarin itu. Ya. Dilarang. Toh pun juga yang melakukan dosa katanya di sana Hawa, bukan Adam. Ya, tapi kan berjalanlah waktu. Ya. Apalagi zaman kita sekarang ini. Dan sekarang yang menggantikan laki-laki di mimbar ini perempuan. Kalau orang Kristen sekarang kan banyak sekali perempuan-perempuan sekarang yang di mimbar itu. Akhirnya tugas pokoknya untuk mengatur rumah tangganya, mendidik anaknya dari kecil supaya tahu namanya firman Tuhan. Itu enggak. Akhirnya apa? Ditinggal, tidak dihiraukan. Ya? Itu juga pusat-pusat biang-biang namanya keributan. Mulailah di rumah nanti, kalau saya Pak, saya akan melayani Tuhan. Ya? Itulah yang terjadi loh saudara. Ya? Makanya kalau kita lihat apa yang dilakukan namanya perempuan tadi namanya Hawa ini sampai kepada Noah ini, ya? Kejahatan demi kejahatan. Jadi dosa itu makin membesar dan makin membesar dan makin membesar. Bukan makin mengecil ya saudara. Makin membesar, makin membesar, makin membesar, makin menggunung-gunung-gunung. Makanya penelitian saya selama 24 tahun ini, apa yang dilakukan orang Kristen itu menggila. Makin menggila. Mereka semua tabrak namanya perintah Tuhan. Ya. Contoh-contoh yang saya mengatakan tadi, perempuan kan dilarang. Tapi mereka bikin sendiri, dari otaknya mereka sendiri, oh ini kan bukan zaman, ini zaman modern. Mulai robah lagi, ditabrak lagi tadi isi kitab sucinya. Yang dicatat oleh namanya nelayan-nelayan ini, sekarang orang Kristen nggak mau loh, sudah tetap mereka nabrak gitu. Coba kan saudara, mereka bikin namanya peraturan sendiri. Makanya saya mengatakan yang paling fatal yang dilakukan oleh Kristen ini, Taurat itu sudah tidak berlaku. Ini sampai saat ini loh saudara. Khususnya namanya Kristen Indonesia. Ya. Sampai saat ini loh saudara, tetap mereka melawan. Coba kalau mereka dengar seperti ini kan, pasti nanti di tempat rumah ibadahnya, si pendetanya mulailah mengajari nanti, hati-hati, itu mereka ada sekarang sempalan Yehova itu, hati-hati mereka sesat itu, hati-hati. Ya, itulah yang dikatakan antikris. Coba bayangkan saja saudara. Makanya saya mengatakan orang Kristen ini dipakai pasal dan ayat pun tetap namanya bandel saudara. Kalau dulu dari namanya Adam ini sampai kepada Noah ini, ada kitab nggak? Saya mau tanya kepada jemaat, ada kitab nggak? Tidak ada kitab. Ya. Tidak ada kitab, saudara. Tadi kan kita sudah baca, makin bertambahlah manusia di bumi ini, makin berdosa. Makin bertambahlah mereka, makin berdosa. Coba ayat 5. Kejadian tadi ayat 5.
Ayat 5. Ayat 5. Tapi Kejadian ayat 6 ayat 5-nya. Ketika dilihat Yahweh bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia itu makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat. 11 ayat 12. 11 12. Ayatnya 11 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Tuhan menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Menjalankan hidup rusak di bumi. Kenapa dia kata rusak ini? Makanya saya mengatakan, loh, zaman Mose itu kan sudah catat namanya Taurat ini. Ada bukunya, ada catatannya, ada pasalnya. Ya. Mereka tidak mau. Ya. Makanya kalau kita baca lagi tadi, makin bertambahlah manusia ini di bumi, makin rusaklah mereka. Coba satu orang, Hosea 4 ayatnya 6. Hosea 4 ayatnya 6. 6 sampai 7 lah. Baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berbuat dosa mereka kepadaku. Makin bertambahlah manusia ini, makin berdosalah mereka. Loh, ada hukumannya loh saudara. Artinya kalau kita perhatikan ini dari Adam dan Hawa ini, dosa ini bukan makin mengecil, makin menggunung dan makin menggunung, akhirnya dihukum saudara. Ya? Coba, kalau orang Kristen sekarang itu gampang mereka ini untuk masukin surga orang-orang. Oh, kita hidup karena kasih karunia. Dia tidak baca lengkap kitab suci ini. Kata-kata itu yang dia bawa di mana-mana. Oh, karena iman. Oh, karena kasih karunia. Ya, dengan pengorbanannya Yesus di kayu salib, dengan tetes darahnya Yesus, itu kasih karunia. Dia tidak pernah baca lengkap. Kalau dia tidak baca, kalau baca lengkap, baru dia tahu loh saudara. Ya, baru dia akan sadar nanti. Kalau dia mau saja dia baca kitab suci ini, pasti akan sadar. Tapi berapa orang yang sadar di kolong langit ini? Yang mau teliti isi kitab suci ini? Kan tidak ada. Kristen itu sudah yang penting dia datang hari Minggu, dia masuk di situ, dia duduk di situ, langsung kata Pak Pendetanya masuk surga saudara. Dia tidak peduli. Yang dia tanya-tanyain kenapa sih jemaatnya ini tidak pernah ibadah lagi sih? Ya? Dia tidak pernah tanya gitu, kenapa sih ini jemaat tidak pernah baca kitab suci? Dia tidak ngomong itu saudara. Dia butuhkan namanya jemaatnya datang di rumah ibadah hari Minggu itu, dia sodorkan namanya persembahan itu. Sekalipun nanti jemaatnya dia tidur dan dia tidak peduli. Yang penting lu datang persembahanmu, yang penting lu duduk di situ, sudah namanya Gak begitu saudara. Makanya saya mengatakan memang orang Kristen ini, ya, khususnya pengajar-pengajar yang di mimbar ini saudara, senjatanya mereka namanya kasih karunia. Halo, coba satu orang baca ayatnya 8. Inilah yang dipakai orang Kristen ini, ya, sehingga seenaknya perutnya, ya, seenak isi kepalanya. Oh, Taurat sudah nggak berlaku, bukan zamannya, ya. Karena kita ini sudah ada namanya perjanjian baru. Mereka menipu loh saudara ya. Mereka menipu. Saya mengatakan menipu, siapa yang mau nantangin? Ya. Kalau mereka nantang itu berhadapan langsung dengan saya, itu baru itu. Salah denin itu. Salah denin bener. Ya. Lu salah denin mau ilmu sekuler, salah denin apalagi ilmu kerohaniannya itu. Ya. Satu orang baca tadi. Ayatnya 8, inilah senjatanya mereka orang Kristen ini. Tetapi sudah seenaknya mereka bilang, oh hukum Tuhan sudah tidak berlaku, buang aja. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Jadi namanya Noah itu memperoleh kasih karunia. Kalau dibaca di situ saja,
Seolah-olah ini kita nggak usah berbuat apa-apa sekalipun kau orang berdosa. Yang penting mengaku namanya Yesus sudah masuk surga. Itulah yang mereka teriak-teriakin dari mimbar. Tidak baca lengkap. Kalau engkau baca ayat 9-nya, baru kita sadar di situ ayat 9-nya. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bayangkan saja, Noah itu orang benar bergaul dengan Tuhan. Maksudnya bergaul dengan Tuhan itu apa? Kalau engkau setiap hari kau selidiki kitab suci, itu bagian daripada namanya bergaul dengan Tuhan, saudara. Kalau ikuti namanya perintahnya Tuhan itu bergaul dengan Tuhan. You know? Kesenanganmu namanya hukum Tuhan itu bergaul dengan Tuhan. Karena setiap hari lu bicara dengan Tuhan melalui namanya isi kitab suci. Amin. Ini yang tidak diperhatikan oleh sekian manusia yang ada di kolong langit. Sedih lihatnya. Gak gampang loh saudara. Yang menguduskan hari Sabat itu berapa orang sih di kolong langit? Kecil sekali loh saudara. Ya. Yang mau kembali namanya kebenaran itu, kitab keadilan dan kebenaran berapa orang itu? Hampir tidak ada loh di kolong langit ini, saya mau beritahu karena gak ada saudara. Ya. Inilah adalah dosa-dosa yang menggunung-gunung. Makanya saya mengatakan ini dari namanya Noah ini sampai zaman kita ini menggila. Tapi ingatlah, kita diperingatkan loh ya, diperingatkan. Dihukum bumi nanti seperti zaman Noah. Ikuti namanya khotbah ini lengkap. Ya, khususnya yang sudah subscriber itu ya, ada yang 383 orang itu. Ya. Ini mungkin sekian orang sekarang nggak kelihatan apakah mereka itu tidak punya paket. Ya. Saya akan mendoakan sama mereka, ya, supaya setiap sahabat itu mereka konsisten. Atau dia sudah malas, atau dia sudah jenuh, atau dia sudah muat. Sabat lagi, hari Sabat lagi. Yang diomongin Taurat lagi. Lu memang isi kitab suci nggak ada kok di dalam itu. Kalau kamu baca itu orang-orang Israel itu sampai namanya Yerusalem itu kosong. Sampai tidak ada lagi tempat sana, sampai kosong, nggak ada orang lagi. Dibersihkan itu. Kenapa? Karena mereka meninggalkan apa? Meninggalkan apa katanya? Taurat. Ya? Taurat. Karena mereka meninggalkan Taurat loh katanya. Coba kalau kamu baca namanya Yeremia 9 itu. Ini saya mau kasih tahu nih yang bosan akan hukum Tuhan ini. Ya? Coba Yeremia 9. Yeremia 9 ayatnya 13-14 kalau nggak salah. Coba satu orang baca. Ini dari Yeremia loh ini. Ini Yeremia lo mati-matian lo memperingatkan selama 30 sekian tahun ya, 20 tahun sekian lah, 23 tahun kalau nggak salah. Ya, dari Yosia itu sampai ke pembuangan ke Babel. Ini Yeremia itu memperingatkan loh saudara, supaya orang-orang kembali kepada hukumnya Tuhan, tapi mereka abaikan. Coba satu orang, 13-14 itu. Yeremia 9. Berfirmanlah Yahweh, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan pada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal, seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Ya. Coba bayangkan aja, saudara. Akhirnya mereka meninggalkan hukumnya Tuhan. Dari perkataan namanya Yeremia ini, sampai Yerusalem kosong. Kosong nggak Yerusalem? Bait suci dia hancurkan sampai sekarang belum dibangun, saudara. Ya. Akhirnya dosa itu makin menjadi-jadi. Makanya saya mengatakan dosa yang paling besar yang dilakukan orang Kristen. Orang Kristen nekat saudara. Sekalipun kita kasih pasal dan lain sebagainya, ya, mungkin mulutku ini udah berbusa-busa itu saudara. Mereka tidak pedulikan. Dia lebih suka namanya Pak Pendetanya. Makanya kalau kita lihat, kalau kamu baca namanya Yesaya 5, itu dibaca lengkap di situ. Ya, baca lengkap di situ. Coba ambil di tengahnya aja. Ini yang dilakukan orang Kristen sama persis ini nubuatan juga ini. Jadi orang Kristen saya bilang itu dosanya bukan mengecil, makin menggunung-gunung, ya. Karena dia nggak mau lagi namanya hukum Tuhan ini dirubah semuanya.
Robalah semua. Ya. Sekarang kita mau kenal nama Yahweh bagaimana? Sudah nggak ada di dalamnya, sudah dibuang, digantikan nama Tuhan Nurul besar semua, kadang-kadang Allah itu besar semua, termasuk juga nama-nama orangnya diganti semua, dipreteli semua. Gitu. Gimana kita mau benar? Ya. Ini kan ajaran dari generasi ke generasi. Saya mengatakan ini kan ajaran ini Kristen kan dari Eropa ini masuk di sini. Tapi entah bagaimana ini, ilmu apa yang mereka pakai ini sehingga menjerat sekian jutaan orang loh ini, nggak main-main loh saudara ya, nggak main-main loh. Ya. Coba ambil saja ayatnya tadi, Yeskiel 5 ayatnya 6 sampai 7. Yeskiel 5. Tapi kalau kamu baca keseluruhan namanya Yeskiel 5 ini. Ya, bagaimana dihukum Tuhan itu melalui peperangan, akhirnya sekian itu dibuang dan lain sebagainya. Kalau kamu baca namanya Yeskiel 5 ini, karena Yeskiel ini kan ada di pembuangan ya. Ya, karena dosa-dosa tadi yang sudah menggunung-gunung tadi ini akhirnya dihukum ini orang Israel dibuang namanya ke Babel. Baca ayatnya 6 sampai 7. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya, karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu begitulah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Lu coba sekarang kan, lu lebih suka namanya peraturan bangsa-bangsa. Kan saya tanya orang, lu hari Minggu dengan hari Sabtu yang mana yang benar? Kalau ditanya orang Kristen, lu disuruh Tuhan pasal berapa, ayat berapa, suruh pindahin namanya hari Sabat. Mereka nipu lagi, jadi seolah Minggu itu adalah hari Sabat. Dia tidak tahu itu Sabat itu artinya apa. Ini bagian pembangkangan loh saudara ya. Ini bagian pembangkangan. Ya, melanggar perintahnya Tuhan. Ya. Makanya saya mengatakan kalau engkau baca namanya Kejadian 2 di sana, ya, itu kan ada tulisan namanya Sabat itu. Ya. Makanya ayat 7 di bawah itu bagaimana manusia menciptakan manusia itu dari debu tanah kan, ditiupkan rohnya, namanya hiduplah namanya Adam. Makanya kalau dihitungin Adam dari tadi waktu ditiupkan rohnya Tuhan tadi, itu namanya tahun 1. Sampai ke Noah itu kurang lebih namanya 1000 tahun lah kurang lebih ya. Dari namanya Adam ini sampai kepada Noah itu kurang lebih 1000 tahun. Nah, dihukum kan? Coba. Pada waktu dihukum, kenapa sih namanya Noah ini dia bergaul dengan Tuhan? Ya, dia orang benar kata. Bayangkan aja kalau kita baca tadi namanya Kejadian 6 tadi, suruh bikin bata. Ya, suruh bikin kapal. Nah, kalau bikin kapal itu mungkin apanya pinggir laut, mungkin masuk di akal. Ya. Mungkin masuk di akal. Tapi ini kan tidak pinggir laut, saudara. Mungkin di gunung. Terus bikin kapal yang begitu besarnya. Kapal itu kurang lebih ya panjangnya mungkin sampai 100 meter loh, saudara. Pak, kapal itu gede ini. Ya. Gede kan, bertingkat lagi. Coba saudara saya mau tanya, bikin kapal itu 1-2 hari enggak? 1-2 tahun enggak? Itu tahunan, puluhan tahun loh saudara, dibikin kapal ini yang gede banget ini. Ya. Dibikin loh saudara, bukan simsalabim loh saudara, bikin kapal. Noah taat enggak? Taat enggak? Itu bagian dari orang benar. Karena dia taat. Yang diperintahkan Tuhan tadi dia tidak abaikan itu, makanya disebut dia orang benar, saudara. Ya. Kalau engkau mencintai hukum Tuhan, tahulah segala-galanya, engkau orang benar. Jangan kau ikut-ikutan orang-orang Kristen. Oh, itu hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ini penjahat loh, saudara ini. Jangan kau ikutin ini. Ya, ingat baik-baik ya. Ini zaman dari Adam tadi mereka langgar hukum tadi sampai ke Noah
kurang lebih namanya 1000 tahun dihukum. Dihukum gak tanggung-tanggung loh saudara. Dihukum seluruh dunia. Jadi namanya air bah itu bukan lokalan ya. Saya mau beritahukan. Jadi namanya air bah itu bukan lokalan. Seluruh dunia. Karena kalau kita baca terusnya saya aturan sampai melewati gunung-gunung saudara. Ya. Melewati gunung-gunung air ini dihukum. Ya. Jadi ingat ya. Jadi ini namanya Noah. Kalau lembaga kitab Indonesia itu bukan Noah, Nuh. Ya. Jangan namalah, jangan diganti-ganti, tolonglah, ya. Lu orang Kristen itu kok ganti nama ini tuh Noah, itu nggak tahu lo kuburannya di mana. Ya dong? Sekalipun nanti ada agama lain, oh ada kuburannya nanti Hawa, ada kuburannya Adam, gitu, terserah dia. Ya. Tidak tahu mereka kuburan di mana waktu Noah ini apa meninggal. Tidak tahu. Tidak dicatat dalam kitab suci. Ya. Tapi yang pasti ini dia Noah itu orang benar. Kenapa dia orang benar? Noah bikin kapal. Dia tidak menolak. Makanya kalau kita lihat ya antara Noah dengan namanya Abraham itu sama. Jadi orang-orang yang memiliki kasih karunia itu yang dengar akan firman dengar perintah Tuhan, amin. Itulah orang-orang yang memiliki kasih karunia. Bukan orang Kristen ini, oh kami sudah memiliki kasih karunia. Terus kau tolak namanya perintah Tuhan. Kau tolak namanya hari sabatnya ini. Ya. Yang hari sabat itu terus diperingatkan dari generasi ke generasi. Supaya tidak boleh melalaikan sabat. Ya. Kalau kau baca namanya Yesaya, namanya 56 di sana, ayat 1 sampai 7, kan sangat jelas itu. Ya. Yang naik ke soal surga itu adalah orang-orang yang menguduskan hari sabat, yang mencintai namanya hari sabat. Kenapa itu begitu pentingnya hari sabat ini? Karena setiap hari sabat itu Tuhan memberkati. Coba bayangkan aja, lu hari sabat lu tidak datang, terus lu bilangnya nanti hari Minggu, entar dulu dah, karena ini yang diperintahkan Pak Pendeta saya. Pak Pendeta saya kan sekolahnya ke luar negeri kan. Ada yang sekolahnya ke Inggris, ada yang sekolahnya ke Belanda. Dia tidak tahu di Inggris sana Belanda sudah kagak ada lagi yang orang Kristen. Dia paksa-paksa diri kan. Ya dong? Terus dipromosikan di sini. Saya sekolahnya ke luar negeri. Akhirnya banyak orang yang kejebak. Ya dong? Jadi banyak orang-orang seperti itu saudara. Ya kan? Hanya persoalan sekarang, kalau kita baca, ini tadi kasih karunia, coba baca satu orang, ini jebakan-jebakan maut luar biasa. Ini baca namanya Yohanan 1 ayatnya 17. Ya. Jadi Yohanan ya, bukan Yohanes, ini kitab itu yang mereka bilang perjanjian baru, dirubah semua itu nama-nama orang dirubah. Ini yang nama aslinya, karena dia orang Yohanan namanya. Sebenarnya dia itu Yahkanan. Ya. Yah itu kan Yahweh berbelas kasih, arti daripada Yohanan itu, ya. Yohanan 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Mose, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yahshua HaMashiach. Jadi seolah-olah di situ ada namanya Taurat dan ada namanya kasih karunia. Mereka tidak pelajari kebenaran. Ya. Kebenaran itu berasal dari mana? Taurat. Dari Tuhan ya, Yahweh. Yang datang di bumi itu siapa namanya? Yahshua. Namanya Yahweh penyelamat juga. Karena dia juga lah yang turun di bumi. Itulah yang orang Kristen, wah dengan darah Yesus kami sudah diselamatkan. Lu baca kitab suci yang baik, benar. Harus tuntas, jangan dipotong-potong. Ya dong? Jangan. Ya. Jangan. Kalau kita baca Roma 1 ayat 5, perhatikan di sini Roma 1 ayat 5. Perhatikan Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi kami memperoleh kasih karunia dengan jabatan rasul menuntun semua orang supaya taat kepada namanya. Coba bayangkan aja di situ. Jadi namanya tidak ujuk-ujuk ini, kami memperoleh
kasih karunia, jabatan rasul menuntut semua orang atau bangsa manapun taat kepada nama siapa yang dimaksud. Halo, coba tanya orang Kristen. Nama itu tidak penting bagi kami, Pak. Mereka angkat saja itu, tidak tahu dasar apa yang mereka pakai. Nama tidak penting bagi kami. Yang penting hati kami taat atas. Oh, bukan kami melakukan Taurat, Pak. Karena kami peroleh namanya kasih karunia. Itulah senjatanya mereka ini orang Kristen ini, saudara. Ya? Senjatanya mereka. Ya? Kalau Pak Pendeta itu kan lawan ece-ece, ya, dokter, tak lawan sini. Saya bukan dokter, bukan. Ya. Kalau kita mau debat langsung debat itu bawa kitab yang sama itu. Ya. Jangan berkoa-koa demi nggak ada lawannya. Coba diskusi namanya, debat namanya. Kalau nggak tenggorokan, kalau nggak mampat itu, ya. Mampat aja. Ya. Ya, paling hanya lu bisanya nipu-nipu itu, lu juga tidak punya ilmu sekuler, ya. Hanya bisa nipu-nipu untuk cari isi perutnya itu. Ya. Kenapa saya mengatakan ini? Ini kan sekotbah saya kemarin. Yang melakukan dosa pertama ini adalah perempuan ini. Berjalanlah waktu ini, akhirnya apa? Dosanya makin menggunung-gunung, saudara. Dosa makin menjadi-jadi. Rusak benar-benar di dunia ini. Loh, sekarang rusak betul-betul di dunia, saudara. Makin bertambahnya manusia di bumi ini makin rusak, saudara. Coba sekarang kan ada seorang bapak perkosa anak kandungnya, anak perempuan, sampai melahirkan anak, saudara. Gitu? Lu bisa bayangkan saja sampai zaman kita edan ini sekarang, ada seorang bapak bersentuh tubuh dengan anak kandungnya. Ya, coba kan. Ini kan jahat sekali manusianya. Ada loh, saudara. Ada seorang anak bersentuh tubuh dengan ibunya. Makin jahat manusia. Kenapa makin jahat? Karena tadi namanya hukumnya Tuhan ini dibuang. Ini biang keroknya juga. Ini kan sebenarnya orang Kristen ini, saudara. Ya. Kalau ditanya dasarmu apa, ngangan-ngangan. Dia mutar lagi. Makanya saya mengatakan kalau kita baca namanya di Matitia 23 sana, imam-imam disebut dijulukin mereka namanya keturunan ular beludak itu. Ya. Kau baca Matitia 23, baca lengkap di situ. Hai kamu keturunan ular beludak. Kalau orang Kristen kalau kita tanya dia lari lagi. Ya seperti ular tadi itu. Ya, apa sih dasarmu? Dia kalau dapat sih ada-adanya. Cobalah saudara, kalau sudah begini ini mau hidup, ya. Oh, kami hidup karena kasih karunia. Baca ya kitab suci. Ini adalah senjatanya lagi mereka. Ini Roma 3 ayat 24. Inilah senjata pemungkasnya mereka, orang Kristen ini, sehingga mereka menipu orang, pendeta-pendeta ini, ya, menipu ini. Ya, penipu ulung ini, itu senjatanya mereka. Roma 3 ini. Roma 3 ayat 24. Saya buka ini mereka ini, makanya saya mengatakan zaman kita itu dosa makin menumpuk-numpuk. Ya. Baca. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Hamasyah Yesua. Coba kan ditebus dengan darah Yesus, dengan cuma-cuma kata. Dia tidak baca lengkap. Ikutin khotbah ini seakan buka semua. Ya, itulah senjata-senjata mereka ini menipu orang. Ya. Menipu loh, saudara. Itulah senjata-senjata mereka lagi. Terus ini lagi nih. Ya, Roma 6. Ini Roma 6. Kalau Roma 6 14 saja, itu juga tidak dibaca lengkap mereka. Pasti mereka ambil 14-nya saja. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Coba bayangkan aja, seolah-olah itu namanya Taurat itu dosa, saudara. Kalau dia baca hanya 14-nya, tapi kalau dia baca ayat 15-nya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak.
Makanya perlu sekali engkau baca kitab suci, diteliti ini. Sehingga tidak ditipu ini di mimbar-mimbar ini. Ya. Berapa orang yang mati konyol ini, yang seperti ini. Ya. Karena sudah ajarannya yang sudah tidak benar. Sebelum dari masuk Indonesia di sana sudah tidak benar. Ini ada kejahatan-kejahatan yang luar biasa ini. Masa sih nama-nama orang yang sudah mati kuburannya juga lu tidak tahu di mana. Lu ganti nama orang. Ya. Sudah bagus-bagus dia bernama Yahweh Sua. Yahweh penyelamat. Ya. Terus mereka kan dengan nama Yahweh, dengan nama Yesua, sesat itu mereka itu. Yesus, kau ini orang Indonesia, Yesus ini dari Eropa. Nah, saya mau kasih tahu loh ya sama kalian ini, ya. Itu dari Yesus, itu dari Eropa. Sekarang Eropa itu sudah sadar, dia revisi namanya kitab sucinya yang namanya King James itu. Dia sudah revisi ini orang Kristen, kau dengar ini, ya. Dia sudah tahu, dia salah. Akhirnya dia menyesal, dia robah ini sekarang. Tidak namanya Yesus lagi, tapi namanya Yesus. Namanya Lord itu nggak, Eropa udah gak ada karena dia sudah revisi apanya kitab sucinya bernama Yahweh. Nah, makanya saya mengatakan kemarin itu di melalui Facebook itu lihat saja namanya siapa, Parasman Saragi namanya itu, ya. Dia itu yang terjemahkan namanya, termasuk tim lah dia ini. Sekarang dia menyesal, saudara, ya. Dia menyesal. Ya. Makanya dia mengaku bahwa benar-benar nama Tuhan kita bernama Yahweh. Ya, bahkan dia menyesal kan karena dia terlibat. Ayo, dia dari lain, saudara. Dari lain dia juga dosen. Ya. Mungkin dia sadar dia baca kitab suci lengkap sehingga dia mengakui seperti itu. Ya. Saya yakin juga dia tidak akan mengakui namanya Yesus. Karena sangat jelas tadi kan, supaya apa? Kami memperoleh kasih karunia dengan jabatan rasul menuntun semua bangsa supaya taat kepada namanya. Yang dimaksud nama apa? Nama siapa? Nama Yesus atau namanya Yesua? Ya. Kalau berdasarkan namanya Matius 10 ayat 22, ya. Saya baca Matius 10 ayat 22, supaya orang-orang Kristen itu yang cepat mulutnya, oh Pak, nama tidak penting bagi kami. Yang penting hati kami ke atas itu kata. Dengan entengnya, ya, dengan entengnya dia ngomong. Yang penting hati kami ke atas. Kalau ditanya pasal berapa, ayat berapa, yang bilangnya nama tidak penting, yang penting hatiku ke atas, dia nganga-nganga itu coba. Itu kan dia ikut-ikutan saja. Dia dari generasi ke generasi kan kata-kata ini kan sudah dari Eropa. Nama itu tidak penting. Sampai di Indonesia dia ikut-ikut saja. Kalau ditanya nganga-nganga. Baca namanya Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Siapa yang bertahan bahwa dia adalah Yahweh yang datang di bumi bernama Yahweh juga akan selamat. Amin. Ya. Siapa yang bertahan bahwa Yahweh lah turun di bumi ini, dia bernama Yahweh juga yang jadi manusia itu akan selamat. Amin. Ingat loh saudara, dosa makin menggunung-gunung loh saudara, ya. Dia kalau hanya baca Roma 6 tadi, baca 14-nya saja, ya. Oh, kita hidup karena kasih karunia. Ya kan? Dengan darah Yesus katanya kita sudah diselamatkan. Menebus banyak orang, betul. Tapi baca lengkaplah kitab suci ini, ya. Karena kitab yang kita pegang ini yang dari Eropa ini sudah diperkosa dari sana, ya. Saya teliti loh, saudara. Saya teliti satu-satu. Saya mencatatnya. Jadi kalau ada coba-coba berdebat sama saya, saudara, ya. Pernah saya berdebat dengan dokter, ada seorang dokter, dia lulusan dari Amerika. Doktornya dokter teologi ya, bukan sekuler ini, ya. Itu sampai tenggorokan terkunci itu. Ya kan? Dikira saya ini tidak bisa loh saudara. Kita pakai ilmu, pakai isi ilmu.
Saya punya ilmu ini kan saya teliti kitab suci ini bertahun-tahun, 24 tahun, saudara. Kalau mau sombong-sombong sedikit, saya itu profesor namanya. Nah, kalau mau saja gitu loh, ya. 1 Korintus 15 ayatnya 9-10. Ini orang-orang Kristen ini memang mereka penggal-penggal itu tidak baca lengkap ya. Kalau mereka baca lengkap ini saudara ya. Ingat Pak, jadi orang-orang yang memiliki kasih karunia tadi itu bukan orang sembarangan. Bukan 1 Korintus 15 ayat 9-10. Ayatnya 9-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Jadi aku bekerja keras ini saudara. Yang dia kerjakan keras itu kau baca lengkap. Kalau engkau baca Korintus ini, ya, baca lengkap. Karena 1 Korintus itu kan 16 pasal itu saudara. Kalau 2 Korintus itu kan hanya 13 pasal. Kalau bisa itu sekali baca. Jangan diputus-putus supaya engkau punya pemahaman yang benar. Siapa sebenarnya? Dia memperoleh kasih karunia nama Rasul Saul. Orang biasa nggak ini? Halo? Ini satu orang anak muda ini luar biasa, saudara. Didikan dari siapa? Gamaliel loh, saudara. Loh saya ini didikan Gamaliel loh. Saya lebih maju dari yang seumur dengan saya. Ini katanya dia loh. Coba satu orang baca supaya orang-orang ini yang sok-sokan kasih karunia ini yang menghina hukum Taurat ini supaya dia sadar. Kalau engkau sadar nanti lo tidak akan dibakar suatu saat. Akan diselamatkan seperti Noah ini, saya kasih tahu. Ya. Baca namanya Kisah Para 22 ayatnya 3. Perhatikan di situ, dia ini didikan Gamaliel. Ya. Baca ayatnya 3. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Coba ini kan saudara, dia ini, Rasul Saul ini kan orang Yahudi 24K, keturunan dari Benyamin saudara. Ya. Makanya kalau dia bekerja sana kemari itu dia tidak pungut perpuluhan. Nggak mau dia. Karena dia dari suku Benyamin. Dan ajaran-ajaran yang di dalamnya tidak pernah ada rasul manapun. Nanti kamu pungut sana, pungut sini. Kagak ada. Ya. Mereka sana kemari itu supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Jadi orang-orang rasul-rasul ini kesana kemari, sana kemari itu supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Ya. Itu pekerjaan mereka. Itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu yang memiliki kasih karunia pasti dia mencintai namanya hukum Tuhan. Amin. Ya. Mencintai itu saudara. Tidak seperti pendeta sekarang. Oh, hukum Tuhan tidak berlaku lagi. Yang ngajari lo siapa? Kalau kau sudah seperti itu pasti suatu saat akan kau dihukum. Karena kau tolak namanya perintah Tuhan. Beda namanya Noah. Suruh bikin kapal, dia bikin saudara. Ya. Bukankah di sana orang-orang itu sana kemari sampai korbankan nyawanya supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Coba satu orang baca namanya Kisah Para 21 ayat 20. Kalau bisa itu dari 15 itu sampai selanjutnya di bawah ini supaya kau punya pemahaman yang benar. Baca saja ya ke ayat 20 aja lah. Kisah Para Rasul 21 ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Coba kalian lihatlah sekarang ribu-ribuan orang kembali kepada hukumnya itu namanya kasih karunia. Diberikan kasih karunia jabatan rasul itu supaya ngajak orang ini yang sudah meninggalkan Taurat supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Lu itu ajaran rasul-rasul kok. Kenapa tiba-tiba orang Kristen bilang, oh Taurat tidak berlaku lagi? Apakah itu memperoleh kasih karunia? Bukankah itu kejahatan itu? Makanya coba kita lihat berapa pendeta yang mati sia-sia.
Kalau nggak peceng-peceng begitu, penyakit apa, getah bening lah segala macam, banyak itu. Ya. Masih muda mereka terjungkir-jungkir. Karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menghina-hina namanya hukum Taurat, saudara. Ya. Nah, saya bilang orang Kristen mau pakai pasal ayat pun, kenapa harus harus dipenuhi namanya nubuatan nabi. Jadi orang Kristen ini lu mau pakai pasal berapapun, ayat berapapun, mereka tidak hiraukan. Harus digenapi namanya nubuatan nabi-nabi. Khususnya namanya bangsa-bangsa itu nubuatan Yesaya loh, saudara. Yesaya 30 itu ayat 28. Oh, benar juga. Jadi orang Kristen lu mau pakai pasal kayak ini loh, Sabatnya ini pasal loh. Sekarang bayangkan aja, setiap hari Sabat saya tuh muat di Facebook. Saya perhatikan ada memang ada satu itu memang hanya mereka like gitu, tapi ada yang terang-terangan langsung Sabat Shalom Pak Tara, yang konsisten aja udah mau masuk finish itu, gitu. Tapi konsisten. Apakah tidak dibaca? Coba kalau saya tongolkan yang lain itu misalnya, saya tongolkan lain atau pada segala macam, cepat benar respon mereka itu. Tapi kalau saya tongolkan namanya hari Sabat, diam semua, saudara. Padahal itu ada pasalnya, ada ayatnya. Coba kalau minggumu, coba kasih saya pasal berapa, ayat berapa. Paling-paling apa senjatanya mereka? Ya karena dia bangkit dong, Pak, hari pertama. Dengan seenaknya saja ini. Ini hari Sabatnya ini ditukik di loh batu apa pertama itu. Tuhan itu tidak pernah akan lalai perkataannya, makanya setiap hari Sabat itu Tuhan datang untuk memberkati. Ya. Pada waktu lu bilang amin, lu pasti terima berkat itu. Ya. Pada waktu lu amin, pasti lu cintai namanya hukum Tuhan. Itulah yang memperoleh namanya kasih karunia. Amin. Itu orang-orang yang memperoleh kasih karunia, saudara. Ya. Jadi ingat ya tadi, saya ini dididik namanya apa? Gamaliel, saudara. Jadi namanya Gamaliel bukan orang sembarangan, saudara. Kalau universitas, kalau di Indonesia itu, kalau ekonomi politik itu pasti namanya UI, pasti tahu semua itu. Ya, kalau namanya teknik sipil nggak usah dibantah, pasti ITB. Coba didikan dari situ loh. Saya yang didikan dari Gamaliel. Terus kalau kita baca lagi Filipi 3 ayatnya 6, bayangkan saja di situ. Perhatikan di sini. Ini orang ini bukan orang sembarangan, saudara. Jadi orang-orang yang memiliki kasih karunia itu orang yang mencintai namanya hukum Tuhan. Yang tidak lalai. Apa? Peringatan Tuhan itu. Coba baca Filipi 3 ayatnya 6. Perhatikan di situ. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi tetap kebenaran menaati namanya hukum Taurat, saya tidak bayangkan saja tidak cacat. Terus enak-enak lu dari mimbar lu sana, gara-gara ini kau inginkan kantong orang, namanya Taurat itu tidak berlaku lagi. Minggu apanya Sabat itu apa? Lu pulang aja sana, kau pergi ke Israel sana, kau raya-rayakan namanya hari Sabat. Itu apa itu? Itu namanya sesat itu. Pengikutnya juga banyak loh, saudara. Saya kalau lihat itu kan kasihan loh. Setiap mereka minggu itu hanya saya bisa elus-elus dada. Kok bisa-bisa saja mereka nolak gitu. Padahal itu saya catat, itu kan nggak lengkap benar. Kalau lengkap itu lebih banyak lagi tuh. Setiap hari Sabat itu, ya, saya muat di Facebook. Coba saudara, ada pasal pasti kan. Waktu mereka lihat kan, mereka mungkin tidak klik. Tapi kan mereka ada pasalnya, ada ayatnya gitu. Coba kalau mereka baca itu, kok tidak ada rasa takut? Tidak ada rasa takut, ada ancamannya. Makanya saya bilang, ini hari Sabat itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Ya. Tapi abaikan saudara. Itulah yang saya bilang tuh. Dosanya Kristen ini makin menggundung-gundung sampai saat ini. Tidak sadar. Padahal sekarang kan dihukum pakai apa? Bencana malapetaka loh saudara. Dihantam itu pakai itu. Gak sadar juga. Penyakit corona kemarin sampai seluruh dunia. Banyak pendeta itu yang mati saudara. Banyak pendeta yang mati. Karena corona itu saudara. Tidak sadar juga. Tidak sadar juga saudara.
Bayangkan aja pendeta tuh sampai nungging-nungging, tinggal napasnya udah mengap-mengap, saudara. Kalau tidak ketolong namanya oksigen, saudara, musnah manusia. Ya, musnah loh, saudara. Ya. Cobalah saudara, gak sadar juga. Tetap saja mereka bandel, saudara. Saya bersyukur, saya udah bilang, waktu namanya corona, sebenarnya saya nggak takut memang. Karena saya dijamin, ya, kita hukumnya Tuhan ada jaminannya. Lo tidak mati karena penyakit, lo tidak mati karena bencana, ya. Kan gitu, lo tidak mati karena kelaparan, ya. Lo tidak akan mati deh. Yang penting lo taat saja hukumku, ya. Lo tidak akan mati suatu saat hukum bumi ini, lo tidak akan mati katanya. Kan begitu, ada janjinya. Dijanjikan kita kehidupan, saudara. Terus datanglah si pendeta yang tidak bertanggung jawab karena gara-gara titel-titelnya sekarang itu. Karena orang Indonesia itu silo titel, saudara. Kalau orang Indonesia lihat titel, padahal itu goblok, benar goblok gitu. Karena titelnya, nunduk. Mereka nunduk gitu loh, saudara. Ya, apalagi kalau namanya titel teologi ini, mereka sopan benar itu. Oh, ibu pendeta, padahal larangannya ada di dalamnya. Mereka tabrak juga, saudara. Dilarang. Perempuan itu tidak boleh mengajar, saudara. Ya. Makanya Ibu Ana itu kan saya salut, luar biasa loh. Luar biasa loh, Ibu Ana itu kalau disuruh bawa pikiran kakak mau dia. Ya kan? Padahal kalau kita lihat Ibu Ana kan kalau ilmu sekuler jangan tanya, dia dari SD juara, SMP juara, ya, perguruan tinggi juara juga. perguruan tinggi yang bukan ece lagi, ya, perguruan bernapis, saudara, juara 1. Tapi kalau disuruh itu nggak mau dia tahu diri, dia bilang saya nggak mau, itu ada suami saya, dia kan imam. Itu luar biasa loh, saudara. Tapi kalau yang lain-lain berambisi ngajari suaminya, akhirnya dia yang ke atas, suaminya di bawah. Apes banget gitu. Saya lihatin laki-laki itu yang nganga-nganga di bawah mimbar, kesian gitu. Ada perempuan yang mencak-mencak di mimbar kan. Dia kalau ajarannya dia sesuai tidak ada masalah. Ya kan? Dia ikut terlibat juga sekarang. Perbuatan-perbuatan yang dari Eropa sana mengajar tidak benar gitu dipiara sampai di sini, saudara. Ya. Coba kan, dikasih tahu pun juga, orang Eropa udah kagak ada, orang Kristen di sini, coba kau sadar, mari kau baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, kau harus sadar, jangan kau ikut-ikutin Pak Pendetamu, gak mau. Karena orang Kristen 99,9 lihat detailnya. Coba kalau gereja-gereja besar itu, yang besar-besar itu kan, yang udah besar, kagak bakal bisa orang pekotbah yang tidak punya titel, gak. Yang penting dia santelin titelnya, sudah, dia mau ngomong apapun sudah, surga itu katanya. Coba, saya mau peringatkan, ini tadi kan, peringatkan kita ini, nanti akan dihukum bumi ini seperti zaman Noah, saudara, ya. Jadi ingat baik-baik tadi ya, ini orang-orang yang memiliki kasih karunia ini bukan orang-orang biasa, ya. Jadi bukan orang-orang biasa loh, saudara, ya. Orang-orang yang benar-benar itu masalah hukum Tuhan itu udah segala-galanya. Seperti namanya Raja Daud, ya. Raja Daud itu, saudara, ya. Kalau namanya Taurat itu segala-galanya. Udah, kalau namanya Raja Daud itu, Raja Daud peroleh kasih karunia loh, saudara. Tapi dia dari kecil itu namanya Taurat itu sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Taurat bagi dia segala-galanya, tidak ada duanya, tidak ada tandingnya. Sudah, ya, sampai mati, ya. Ajar Raja Daud ini, saudara, ya, mengajar keturunannya supaya taat kepada Taurat itu, saudara. Ya. Tapi kan kemudian hari kan tadi kan kita sudah baca kan Hosea 4 ayatnya 7 kan, makin bertambahlah bangsa ini makin berdosa ini, saudara. Itu yang terjadi. Padahal kalau kita lihat warning di dalam itu nanti akan dihukum ini seperti zaman Noah. Coba satu orang baca Matius 24 ayatnya 37-39. Baca. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Noah, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Noah masuk dalam bahtera,
dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Coba kan, diperumpamakan nanti akan terjadi seperti zaman Noah, saudara. Ya, nanti akan terjadi seperti zaman Noah. Ya, makanya kalau kita baca lagi namanya Matitia, akan pulang mundur ke belakang Matitia 7 ayatnya 13-14. Perhatikan di situ dan saudara, tadi kan dia bilang nanti kedatangan manusia sama zaman Noah. Berapa orang tadi zaman Noah kan hanya 8 orang kan yang diselamatkan. Jadi Noah itu hanya 3 anaknya ya. Nggak ada anak-anak lain, hanya 3 anaknya. Istrinya hanya 1. Ya. Coba baca Matitia 7 ayatnya 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, iya. Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang katanya. Kalau kita bicara sahabat, lo siapa? Yang mengikuti sahabatmu itu siapa? Kata dia ketawa-ketawain. Kami minggu ini kan tahu Pak. Kami itu ibadah hari Minggu kami Pak. Kami itu kan miliaran orang. Ketawain saudara. Diketawain. Maka kalau ditanyain pasal berapa, Tuhan siapa yang mengajar lo untuk memindahkan hari Sabat, meninggalkan Sabat hari Minggu? Dia ngangang-ngang. Ya. Karena sempitnya jalan, sedikit orang yang masuk. Halo, ya. Tadi diwarnai kan, nanti kemudian hari akan terjadi seperti zaman Noah. Luka 13 ayat 21-24. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya. Kemudian Yosua berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa Luka sambil 13 ayatnya 21-24. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya. Kemudian Yosua berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yosua kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Jadi sedikitlah orang yang masuk. Luka 17 ayatnya 26-30. Luka 17 ayatnya 26-30. Supaya orang sadar ini mempersiapkan diri. Jangan harap-harapan dari mimbar itu kau selamat, kecuali lu punya inisiatif sendiri, lu punya kesadaran sendiri. Bacalah kitab suci, itu yang menyelamatkan engkau. Bukan dari mimbar. Di mimbar sana nggak ada yang mengajarkan seperti itu. Tetap menjaga engkau supaya engkau tidak kembali kepada hukumnya Tuhan. Itu kerjaannya mereka sampai saat ini. Luka 17 ayatnya 26-30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Noah, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Noah masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Noah. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Coba saudara, ini diperingatkan juga, ingat hai Bailos, karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang, ya. Nanti akan terjadi seperti zaman Noah. Ayo, zaman Noah itu pakai air. Sekarang kedatangan Anak Manusia itu pakai api katanya loh, enak itu kan, coba kan? Kalau zamannya nanti akhir zaman ini saudara, dibakarin akan bumi ini saudara, ya. Tapi siapa yang bertahan itu dalam kebenaran Tuhan, siapa yang bertahan namanya hukum Tuhan, pasti diselamatkan. Berjuanglah kamu melalui pintu yang sesak itu. Ya, masa bilang kalau kita mau sahabat, diketawain sudah, diolok-olok. Kami kan minggu kan miliaran Pak. Mau sosok nggak Tuhan nggak lihat itu yang miliaran katanya.
Jadi dikira itu zaman dari Adam itu ke Noah itu dikira itu hanya puluhan orang. Tahu nggak tuh dari Adam sampai Noah itu jutaan orang nggak? Eh? Kenapa bisa jutaan orang? Karena matinya mereka tuh lama sekali. Bayangkan aja Adam itu matinya sampai 930 tahun. Ya, jadi matinya Adam itu sampai keturunan ke-8 kalau nggak salah loh ya. Baru namanya Adam itu mati saudara karena 930 tahun. Kalau Noah ini kalau nggak salah itu 950 tahun umurnya Noah. Nah, panjang loh umurnya ini orang-orang dulu. Bayangkan aja itu ratusan tahun. Berarti zaman dari Adam sampai ke Noah itu jutaan Coba bayangkan aja jutaan orang itu. Pada waktu banjir itu kan lari sana, lari sini saudara. Sampai-sampai ada pegang kapalnya, gedor-gedor di situ. Tidak. Coba kan. Diketawa-ketawain gitu kan. Kalau kita ngomong sekarang, kamu kembali kepada hari Sabat. Diketawain. Dicuekin aja. Ditutup telinganya mereka. Tutup aja telinganya, masa bodoh dia. Dia itu kan bukan teologi ya katanya. Ya, dia belajar di mana? Saya belajar di kitab suci langsung. Saya teliti 24 tahun. Nah, coba bayangkan aja seperti itu saudara. Ya. 2 Kepa 2 ayatnya 4-9. Ini juga pun dia bilang seperti zaman Noah. 2 Kepa 2 ayatnya 4 sampai ayat 9. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada hari penghakiman. Dan jikalau Tuhan tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Noah, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, dan jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Amora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Cobalah saudara kau baca ulang 2 Kepa 2 ayat 4-9. Ya. Diselamatkan Noah itu kan memberitakan kebenaran. Diselamatkan Noah itu karena dia Noah itu orang benar. Nah, saudara, Sodom dan Amora berapa orang yang diselamatkan? Halo? Berapa? 3. Hanya 3 orang saudara. Ya. Coba kan, ingat baik-baik orang Kristen. Saya mau kasih tahu saja dari sini. Bukan saya mau kantongmu, saya mau garuk. Tinggal lo ikutin saja khotbah ini. Kau catat, kalau kau seorang bapak, ajari istrimu. Kau ibadah sendiri aja di rumah dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Pasti lo selamat aja. Ya. Kau mengharapkan dari mimba ini, gue sadis. Katakan, sadis. Sampai saat ini. Ya kan? Ya. Apakah orang itu kemarin yang namanya Pak Rasman Saragi itu apa enggak ditonton juga? Mungkin dari lembaga ini mungkin nonton, mungkin jengkel juga. Kenapa dia buka rahasia itu? Saudara. Ya. Itu pun juga diabaikan yang begitu-gitu, saudara. Alah, Pak Rasman kan hanya 1 orang. Kita di sini banyak, tapi tunggu waktunya. Suatu saat nanti, perkataannya Tuhan sama dengan zaman Noah. Ada waktunya nanti. Lihat aja nanti manusia akan terpontang-panting nanti saudara ya. Yang tidak mau lagi kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Ingat baik-baik. Ya. Kalau makanya saya katakan, memang orang Kristen itu tidak suka namanya baca namanya apa keempat penginjil ini. Keempat penginjil ini namanya aslinya mereka ada namanya Matithia. Ya. Matithia itu artinya karunia Yahweh, itu artinya ya. Jadi nama aslinya dari rahim ibunya namanya Matithia. Ada Markus, ada Luka, ada namanya Yokanan. Ya. Jadi ingat ini nama-nama orang ini.
orang Kristen nggak mau di situ. Dia nggak mau di situ. Mereka tidak mau di situ, ya. Mereka lebih suka namanya surat-suratnya Rasul Saul ini yang sudah dipalsukan juga, bertentangan satu sama lain, saudara. Jadi mereka lebih suka namanya surat-suratnya Rasul Saul yang sudah diperkosa sekian persen, ya. Jadi suratnya Rasul Saul sendiri pun diperkosa habis juga, ya termasuk juga rasul-rasul yang lain ini. Tapi ingat ya, perkataannya Tuhan, ulang lagi deh. Sampai orang mau bosan, sampai mau jenuh terserah. Tapi ulang lagi hari ini, baca lagi yang lengkap ini. Dari keempat penginjil ini. Keempat penginjil tadi Matitia, Markus, Lukas, sama Yohanes. Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Ini apakah dia buka telinganya ini? Terserah, ya kan? Terserah. Jadi orang yang namanya memiliki kasih karunia, dia suka nanti apa yang kita sampaikan ini. Pasti dia akan sadar, dia akan kembali di situ. Baca. Ya. Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi ingat baik-baik, peringatkan kita yang cukup keras ini. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat, satu titik satu iota, mendirikan langit dan bumi lenyap daripada menghilangkan satu titik satu iota. Ya. Jadi kalau kita tarik ya, perkataannya Tuhan Yesus ini tadi waktu dia bilang, jangan kamu sangka aku datang meniadakan Taurat. Kalau kita tarik tadi, namanya Kisah Para Rasul ini, 21 ayat 20 dibaca lagi. Jadi saya yakin 100% tidak ada orang lain, tidak ada namanya perjanjian baru dan lain sebagainya. Hanya yang mereka sampaikan kepada orang-orang Israel itu supaya mereka kembali ke hukumnya Tuhan. Jadi Kisah Para Rasul 21 ayat 20 dibaca ulang lagi, tadi sudah dibaca. Mereka itu mendengar itu mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Saul, Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Jadi mereka ini lihatkan beribu-ribu orang sudah kembali. Pasti mereka mendengar namanya perkataannya tadi ini. Aku datang bukan meniadakan satu titik satu iota. Siapa yang menghilangkan satu titik satu iota masuk neraka. Ya, karena terendah itu adalah neraka. Halo, ya. Baca selanjutnya. Ini supaya mencatat ini. Ini yang kalau orang-orang memiliki kasih karunia ini, pasti dia akan buka telinganya, pasti dia akan mengatakan bahwa Taurat itu segala-galanya. Baca namanya Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Ini sering saya angkat. Dia mau bosan atau mau terima, pokok kita sampaikan aja. Ya. Baca. Ada seorang Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesua dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesua kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesua berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga.
Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan Tuhan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesua memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Jadi kok baca ulang lagi, kalau itu kan kutipan. Lihat tulis aslinya. Yang dimaksud itu apa sih yang harus saya lakukan supaya saya peroleh hidup yang kekal? Pesan Tuhan, kembalilah kepada hukum Taurat itu. Tidak ada ajaran lain. Misal sekarang Matitia 22 ayatnya 34 sampai 40. Ini hukum utama namanya. Jadi kalau kamu mengabaikan hukum utama itu mati namanya. Nanti akan kamu mengalami seperti zaman Noah itu. Mendingan sekarang rendahkan hatimu, kembalilah kepada hukum Tuhan ini. Ini ada pesan di dalamnya. Matitia 22 ayatnya 38 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesua kepadanya, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau engkau sembahlah, kembalilah namanya ke hukum Tuhan tadi ini. Tidak ada ajaran lain supaya ganti namanya hari Sabatnya, ganti namanya perayaan pendokunan. Tidak pernah ada. Karena dia bilang 1 titik 1 iota. Kenapa Pak Pendeta ini begitu beraninya? Ini kan pembunuh nekat ini. Sudah membunuhmu, hartamu dikuras juga, gimana sih? Markus 12 ayat 28 sampai 38. Markus 12 ayatnya 28 sampai 38. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan, Yahweh Tuhan kita, ya Tuhan itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesua, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan dia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesua. Jadi sangat jelas di situ supaya orang benar-benar memperhatikan hukum Tuhan. Pengajaran di sana sangat jelas bahwa Tuhanmu itu hanya satu-satunya Esa, tidak ada yang lain. Hanya mereka sih tidak tahu di depan mereka itu adalah Tuhan yang Esa itu yang jadi manusia, saudara. Ya. Tidak pernah ajaran manapun di dalam atau nabi manapun, rasul manapun mengatakan supaya meninggalkan hukum Tuhan. Tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah ada. Yang benar itu supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesua, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesua itu kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Yahweh dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesua kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup.
Semua lah saudara. Nggak ada ajaran lain. Tidak pernah ada ajaran lain. Hanya sekarang kan orang-orang ini saya bilang, kalau mereka baca di situ, mereka nggak mau. Carilah mereka itu tadi, oh kami diselamatkan karena oleh kasih karunia dengan darah Yesus. Katanya, lu bacalah kitab suci. Ya, lu telitilah kitab suci ini. Apakah kitab suci benar-benar nggak ini? Sudah benar sesuai nggak? Atau sudah diperkosa-perkosa ini? Makanya saya bilang ada senjatanya lagi sekarang mereka ini. Misalnya Galatia 2. Coba satu orang, Galatia 2. Ya. Galatia 2. Ayatnya 16. Coba satu orang baca. Perhatikan di sini. Ini yang saya mengatakan ini orang-orang yang seperti ini. Ini memperkosa namanya. Memperkosa hukum Taurat, memperkosa namanya ajaran-ajaran nelayan-nelayan ini, rasul-rasul ini kelihatan di sini. Misalnya sekarang Galatia 2 ayat 16, ini senjatanya juga orang Kristen ini, itu senjata pemungkat-pemungkatnya mereka ini. Mereka tidak mau tadi mendengar yang namanya keempat penginjil ini, tidak. Tapi mereka lebih suka namanya surat-surat yang Rasul Saul yang sudah diperkosa. Ya, mari kita lihat nanti benar nggak diperkosa ini. Baca namanya Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasya Yeshua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Hamasya Yeshua, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasya dan bukan oleh karena melakukan hukum Torah. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Coba ini penipu ini, pembunuh ini, penulis ini, dan diikuti miliaran orang, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat ini. Ini penipu yang sebenarnya ini tulisan aslinya, ini Mazmurnya Raja Daud. Jadi ini Mazmurnya Raja Daud yang dikutip tadi ini, tapi diperkosa di sini. Tulisan aslinya coba baca. Mazmur 143 ayatnya 2. Perhatikan ini. Mazmur 143 ini adalah Mazmurnya Raja Daud. Nah, Raja Daud ini Mazmur 143 ayatnya 2. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Coba, tidak ada satu manusia pun yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Beda tadi ini. Tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini penipu dan pembunuh. Ini pembunuh ini. Dan ini banyak yang ikuti. Itulah senjata-senjatanya Kristen. Oh, Taurat itu tidak benar. Taurat itu dosa itu. Nah, akhirnya banyak orang yang mati. Ayat 21 di bawah. Ini ayat 21 juga. Mereka kalau baca ini ayat 21. Wah, orang Kristen itu sampai matanya mengelotot-ngelotot, ya, mungkin nggak copot aja itu matanya, ya. Ini senjatanya juga mereka ini. Baca ayat 21 tadi Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Torah, maka sia-sialah kematian Hamasya. Kalau ada kebenaran itu, sia-sialah dong. Ibu benar-benar pembunuh ini, benar kurang ajar ini. Ya. Makanya kalau kita baca Galatia, pusing tuh keliling saudara. Ini penulis-penulis yang orang-orang dongo ini. Ya. Kenapa saya bilang dongo ini? Ya. Dia putar-putar kepala kita. Ya. Kalau kita baca lagi nanti Galatia 3. Nah, jadi Galatia 3 itu ayat 21, perhatikan di situ. Jadi Galatia 3 ayat 21, ternyata namanya Taurat itu menyelamatkan. Karena memang kebenaran itu berasal dari namanya Taurat. Galatia 3 ayatnya 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Torah dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Torah diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Torah. Jadi hukum Taurat itu menghidupkan,
Karena memang kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat, saudara. Jadi kalau ditanya orang Kristen, khususnya Pak Pendetanya yang dokter-dokter yang gelarnya, dia tidak tahu kebenaran itu apa. Dia nggak ngerti. Hanya dia ngomong kita bicara kebenaran. Tapi dari mulutnya yang beracun tadi itu, dia bilang Taurat harus dibuang. Terus ada tulisan tadi itu, ya. Kalau ada kebenaran itu namanya Taurat itu, kalau memang merasa benar itu Taurat itu, kenapa harus Yesus mengorbankan nyawanya? Kan kurang ajar ini, ya. Penulis ini kan kurang ajar. Makanya Galatia ini kalau baca saudara pusing saudara. Ya penulis-penulis ini hantu, memangnya hantunya hantu ini yang memutarbalikkan perkataannya namanya Rasul Saul. Makanya diperingatkan di sana kalau kita baca namanya 2 Kepa 3 di sana, hati-hati, ya. Ada orang yang tidak memahami surat-surat Rasul Saul, akhirnya mereka putar balikan, mereka menjadi binasa loh saudara, ya. Jadi ingat baik-baik ya, peringatan sana. Coba satu orang namanya 2 Kepa 3 ayatnya 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi banyak yang putar balikan sekarang, akhirnya banyak orang Kristen mampus. Mampusnya Pak Pendetanya sampai dengkel-dengkel gitu kan. Udah menyong mulutnya masih dipaksa-paksa juga datang ke mimbar saudara, ya. Coba ada yang paling mati tragis itu yang kena getah bening itu coba. Akhirnya Pak Pendetanya kayak alien itu sudah mati itu saudara. Karena mereka tidak mau kembali kepada hukum Tuhan. Mereka putar balikan namanya surat-surat Rasul Saul. Tapi ingat ya, Galatia 4. Tadi Galatia kan, kalau kita Galatia tadi 2 ayatnya 16. Kata, tidak satu orang pun dibenarkan karena dia melakukan Taurat. Kita diselamatkan karena iman. Kalau ada kebenaran Taurat itu kenapa harus Yesus dikorbankan? Ini kurang ajar ini penulis ini, pembunuh ini. Kita bongkar ini. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Perhatikan di sini. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah, supaya kita diterima menjadi anak. Cobalah saudara, ternyata di situ tadi ditulis namanya Galatia 4 ayat 4, genap waktunya utus anaknya, maksudnya utus anak ini kan yang jadi manusia, bahwa dia adalah Yahweh sendiri. Dia datang di bumi ini menyelamatkan orang-orang yang patuh kepada hukum Taurat saudara. Coba bertentangan nggak tadi namanya Galatia 2 ayat 16 ini saudara? Padahal Galatia 4 ayat 4 sampai 5 mengatakan genap waktunya datang menebus mereka, menyelamatkan mereka yang taat kepada hukum Taurat. Supaya kita ini jadi anak saudara. Kan ngawur ini Pak penulis ini. Apakah salah nggak Galatia 4 ayat apa? Tidak salah. Dia tidak bertentangan tadi namanya Matitia yang kita baca tadi, Matitia 5, Matitia 19, Markus 12, maupun Lukas 10. Tidak bertentangan. Maupun juga Kisah Para 21 ayat 20. Bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka kembali kepada hukumnya Tuhan. Karena mereka sudah tinggalkan. Zaman namanya rabi-rabi ini, waktu pembuangan ke Babel sampai zaman Yesus kurang lebih 600 tahun, mereka bikin namanya apa? Kitab tandingan. Makanya namanya apa? Talmud. Disitulah mereka bikin agama Yahudi saudara. Jadi agama Yahudi itu bikinan manusia. Karena orang Israel tidak punya agama, tapi mereka orang beriman kepada Tuhan yang Esa satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya namanya Abraham itu disebut namanya bapak orang beriman, bukan beragama. Agama itu harus tahu juga apa artinya agama. Makanya kalau kita baca lagi, tadi kan banyak sekali orang-orang yang mutar balikan namanya surat Rasul Saul, akhirnya mereka mati binasa kan. Sekarang kan bukan karena Taurat kita diselamatkan, karena kasih karunia. Baca yang lengkap. Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang patuh kepada hukum Tuhan, yang mencintai hari Sabatnya, mencintai pondok daunnya. Itu kan perintah-perintahnya. Mencintai Vesaknya,
Ya, makanya Pesak itu satu hukum berlaku kepada orang Israel maupun bangsa asing. Ya, diselamatkan. Dia tidak pernah menyelamatkan orang yang menghujat-hujat hukum Tuhan. Buang namanya, dia tidak pernah selamatkan engkau hanya mati konyol, tunggu nanti akan dibakar. Nah, ya, bukan saya loh, tidak catat tadi. Makanya Yahuda atau Yudas 1 ayat 4. Yudas. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yeshua HaMasiah. Jadi orang fasik itu saudara yang menolak hukum Tuhan ini. Itu pendeta-pendeta fasik itu yang dimimbar. Oh, hukum Tuhan tidak berlaku. Ya, tidak berlaku lagi. Sudah dibatalkan. Karena dipengaruhi namanya surat Rasul Saul yang diperkosa ini. Makanya saya mengatakan mereka katakan itu dari mulutnya. Karena dipengaruhi namanya Efesus 2 ayat 15 itu. Padahal itu kalau kita baca itu dikasih linknya oleh Lembaga Kitab Indonesia itu Kolose 2 ayat 14. Ya. Tidak pernah ada di dalam suruh buang namanya hukum Taurat. Kalau penulis-penulisnya yang kablinger ini memang betul. Ya. Makanya saya mengatakan tadi, banyak orang-orang ini yang tidak baca tuntas. Contohnya tadi kita sudah baca namanya Yohanan 1 ayat 17, dibaca lagi. Yohanan, Injil Yohanan 1 ayatnya 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Mose, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yeshua HaMasiah. Jadi dua itu kadang-kadang, makanya itulah yang dimanfaatkan orang Kristen, bahwa zaman itu ada namanya perjanjian baru itu namanya apa? Kasih karunia. Ya, dia tidak tahu apa itu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud tadi kita sudah baca namanya Galatia 3 ayatnya 21. Karena benar-benar yang menyelamatkan itu namanya hukum Taurat. Karena memang kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat, saudara. Ya. Makanya saya bilang penulis namanya Injil juga ini, itu bukan tulisan aslinya namanya rasul-rasul ini. Ya. Karena kelihatan di situ, makanya saya bilang namanya surat-surat rasul-rasul ini kan sudah dirubah semua kan, namanya mereka robah. Ya. Tadi yang Yohanan dulu jadinya Yahya, tiba-tiba dia putar lagi otaknya Kristen ini dari mana, tiba-tiba sekarang jadi Yohanes. Ya, loh dulu itu waktu terjemahan pertama itu namanya Yohanes, ini Yahya. Nggak tahu otaknya dari mana, ini dia putar-putar lagi otaknya, sekarang jadi Yohanes. Ya. Nama aslinya dia bernama Yohanan. Kenapa saya bilang ini orang penulis ini dia nggak ngerti, dia asal saja. Kelihatan di situ ayat 18. Kelihatan ini, masa bilang penulis ini yang Yohanan ini, dia nggak ngerti. Sangat dia nggak ngerti ini. Dia tidak menguasai namanya apa? Hukum Taurat. Makanya mereka begitu bencinya, mereka suruh buang ini namanya hukum Taurat ini yang menyelamatkan ini. Kelihatan kan di situ ayat 18. Perhatikan ayat 18. Yohanan 1 pasal 1 ayatnya 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi orang sepenipu ini dia bilang tidak ada satu orang pun yang melihat apa? Tuhan. Nah ini yang depan saya yang sudah baca kitab suci. Pernah lihat nggak Tuhan? Hah? Pernah nggak? Hah? Jadi si penulis ini penipu ini pembunuh ini, ya yang ganti-ganti nama Tuhan, ganti-ganti ini Kristen ya, tuding aja sama mereka. Mau mereka mau bantah, mau protes saja, saya akan lawan sama mereka. Hah? Saya akan lawan. Ya? Jadi dia tidak menguasai. Kalau dia membaca kitab suci atau dia suruh buang ini, bahwa orang Israel itu, Abraham itu bicara langsung sama Tuhan. Coba satu orang. Kita buka ini. Ya. Jadi kalau orang-orang yang memiliki kasih karunia itu akan nanti dia suka namanya hukum Tuhan ini. Coba satu Kejadian 12 ayatnya 7. Perhatikan di sini. Ya. Perhatikan. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi ini kalau kita baca ada Mika, ada Yesaya, ya, yang melihat Tuhan, saudara. Ya. Jadi ternyata ini penulis ini, pembohong ini, yang mereka bangga betul namanya orang Kristen. Ya itulah kan kalau orang Kristen baca namanya Yohanes 1, Injil Yohanes itu kan mereka ada Tritunggal di situ, ada Tuhannya tuh 3, ya. Jadi yang bikin Tuhan itu ada 3 kan Kristen ini kan, Tritunggalnya itu, ya. Padahal kalau di 18 itu ada yang berhadapan langsung sama Tuhan seperti Abraham. Abraham itu langsung ngomong sama Tuhan kan. Kita tahu dari mana? Kalau engkau baca tadi Kejadian 12, baca juga Kejadian 17 maupun baca namanya Kejadian 18. Bagaimana ada 3 orang di situ datang mampir ke rumahnya Abraham sebelum dihukum namanya Sodom dan Amora, saudara. Ya, jadi namanya Lot itu orang benar. Karena Lot itu anak saudaranya Abraham. Bapaknya Lot itu namanya Haran. Haran itu adik kandungnya namanya Abraham ini, saudara. Ya, jadi sebelum dihukum namanya Sodom Amora ini, mampir dulu ke tempatnya Abraham, makan dulu di situ, minum dulu, berhadapan langsung ke sama Tuhan. Ya. Hanya persoalan bagaimana mereka mengenal Tuhan, karena Kristen ini sudah jahat, karena di situ sudah tidak ada nama Yahweh lagi, adanya Tuhan huruf besar semua, saudara. Ya. Akhirnya apa? Seenak kepalanya Pak Pendetanya menghujat nama Yahweh. Ya, itulah yang dia sadari oleh namanya Pak Rasman ini Sarage, ya, yang ada di lembaga kita Penesa. Dia menyesal, dia ikut nipu, ya, akhirnya dia menyesal, dia sampaikan melalui namanya Facebook, ya. Jadi ingat ya, ini penipu namanya. Karena memang kenapa saya bilang penipu? Karena mereka sudah ganti nama orang, termasuk nama Tuhan Yesus, gitu kan? Sampai sekarang pun tetap mereka membabi buta. Ya. Coba tunjukin huruf aslinya. Saya mau tantang sama mereka. Tulisan kayak apa tulisan aslinya? Karena memang dia orang Ibrani. Ya, orang Israel. Yesua itu bapaknya orang Israel, ibunya orang Israel. Bayangkan aja namanya. Ibunya bernama Miriam. Dikasih namanya Maria. Dikasih namanya bapaknya ini kan apanya Yesua itu namanya Yosef. Di sini diganti namanya Yusuf. Terus dia bilang itu nama tidak penting kami. Kurang ajar betul-betul. Kalau kau ganti satu huruf saja pun sudah berbeda dengan asal. Makanya akhirnya apa? Kalau kita baca tadi mereka ini kan apa seolah-olah kan ada namanya Taurat diberikan kepada Mose. Kasih karunia kebenaran berarti. Ya benar. Kasih karunia itu Taurat itu berasal dari mana? Dari siapa? Dari Tuhan ya, Yahweh, saudara. Hanya kelihatan itu dibeda-bedain di situ. Karena di situlah nanti seolah-olah ada 3 Tuhannya. Ya. Firman-Nya menjadi manusia. Makanya saya tanya orang-orang yang punya pendidikan sekuler ini kan, susah mana sih? Saya bilang gitu. Firman-Nya atau perkataan jadi manusia, atau Tuhan tiba-tiba jadi manusia. Pasti orang sehat pikirannya. Ya gampangan Tuhan langsung jadi manusia. Bukan namanya perkataannya jadi manusia, akhirnya Tuhannya 3, namanya Tritunggal. Akhirnya yang Tritunggal sekarang ini di Indonesia ribut sendiri, berkelahi. Kan banyak orang sadar kan, akhirnya mereka saling menghujat antara dokter yang satu dengan dokter yang lain. Ya? Makanya sekarang tidak ada lagi yang ngotot lagi itu, karena itu biang-biangnya berkelahi sendiri gitu. Jadi ingat ya, siapapun yang menolak namanya hukum Tuhan ini, menolak Taurat itu orang fasik. Tadi kan Yahuda Yuda 1 ayat 4 itu hati-hati orang-orang fasik itu. Ya. Jadi dicatat juga terakhir ini dicatat oleh namanya Injil Yohanes ini, Yohanes 8 ayatnya 43-44 terakhir. Ya. Jadi kalau ada mengajari engkau yang suruh-suruh mengganti namanya hari Sabatnya, pondok daunnya, segala macam, itu namanya pengikut iblis. Jadi bapaknya mereka iblis. Bukan saya loh baca apanya Yohanes 8 ayatnya 43-44.
Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kehendakannya sendiri, Taurat tidak beri kehendaknya sendiri, karena yang mengadakan bapaknya dia iblis. Ya, siapa saja yang menolak namanya sabatnya, hari sabatnya, yang menolak hukum Tuhan ini, Tauratnya, itu bapaknya iblis, bukan saya. Nantang saja di situ, ya. Kurang apa lagi? Makanya saya mengatakan pendeta-pendeta itu nggak mau dia baca-baca di situ, karena dia adalah iblis itu sendiri. Ya. Apakah itu orang memperoleh kasih karunia? Oh tidak. Kelihatan ini orang-orang yang namanya memiliki kasih karunia, pasti mereka cinta sekali namanya hukum Tuhan. Amin. Ya. Makanya saya mengatakan tadi, itu tadi namanya yang diputar balikan oleh surat-surat Rasul Saul tadi, khususnya Galatia 2:16 ini kan mazmurnya apa? Raja Daud kan? Mazmur Raja Daud itu Mazmur 143 ayat 2, ya. Ayat 2. Ingat nah, Raja Daud itu sangat mencintai namanya hukum Tuhan. Nah, paling yang terakhir lah, paling terakhir. Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11. Perhatikan di sini perkataan dari mulutnya namanya Raja Daud ini yang diputar-putar balik ini di surat-surat Rasul Saul ini, itu yang diikuti orang Kristen ini, ya. Baca namanya tadi Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11. Ini Raja Daud loh di situ. Bagaimana dia mencintai hukumnya Tuhan? Taurat Yahweh itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Yahweh itu tepat menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar adil semuanya. Lebih indah daripada emas bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu bahkan daripada tetesan madu dan sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Jadi orang yang memegang itu mendapat upah yang pasti lo tidak akan dihukum nanti. Kalau kau mencintai hukumnya Tuhan itu seperti seperti madu, lo tidak akan dihukum, ya kan? Makanya paling terakhir yang paling terakhir benar ini Amsal 30 ayatnya 5 sampai 6. Ayat 5 di situ perhatikan bahwa firman itu murni, kalau nggak salah. Jadi Amsal 30 ayatnya 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6, perhatikan ayat 5-nya. Semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi namanya firman atau namanya Taurat itu murni. Itulah yang dia mengatakan tadi, Raja Daud. Taurat itu lebih murni dari lebih murni nggak dari emas? Lebih manis dari apa? Ya, diperingatkan di situ. Siapa yang menulis itu? Yang suruh tulis itu namanya Amsal siapa? Tidak lain tidak bukan adalah namanya Salomo. Jadi namanya Amsal itu kebanyakan Salomo, saudara. Ya. Jadi tadi kan sangat jelas namanya Amsal 30 ayat 5 sampai ke 6. Ayat 5 mengatakan firman Tuhan itu murni. Lebih murni dari apa? Mas. Lebih manis dari madu. Jangan engkau tambahi, jangan engkau kurangi, supaya tidak dianggap namanya lo pendusta. Jadi kalau ada yang mengatakan dari mimbar itu Taurat tidak berlaku lagi, atau sabat itu tidak benar, itu namanya bapaknya iblis. Ya, itu namanya penipu dan pembohong. Jangan engkau ikuti. Amin. Mari engkau renungkan lagi apa yang saya sampaikan ini, ya. Kalau engkau punya pemahaman yang benar ini, pasti engkau selamat. Amin. Amen. Mari kita